Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video kali ini. Saya akan membahas tentang persentase, eksponen, dan logaritma. Ya. Jadi di matematika keuangan untuk di awal-awal pertemuan, sebelum memasuki materi inti, kita perlu mengingat kembali materi-materi tentang matematika dasar. Ya. Kenapa? Karena ini diperlukan sekali sebelum kita membahas matematika keuangan. Oke, untuk kali ini ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang persentase. Persen ialah perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol ya, persen. Dengan kata lain, persentase ialah bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dengan per 100, di mana keseluruhan tersebut ditulis dengan 100%, ya. Nah, cara menghitung persentase, jadi seperti ini caranya. Persentase ya sama dengan jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Ya, kita langsung ke contoh ya. Nah, misalkan yang dimaksud jumlah bagian di sini saya akan jelaskan yang mana dimaksud jumlah bagian dan jumlah keseluruhan. Terdapat 50 orang mahasiswa di dalam satu kelas. 30 di antaranya mahasiswa tersebut memakai sepatu dan sisanya 20 mahasiswa tidak memakai sepatu. Maka persentase mahasiswa tidak memakai sepatu adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah yang tidak memakai sepatu berapa persen. Rumusnya ya, yang ini tadi ya kita gunakan. Nah, jadi yang dimaksud jumlah bagian itu adalah 20. Nah, yang dimaksud jumlah keseluruhan itu adalah 50. Kenapa 20? Karena yang ditanyakan apa? Yaitu mahasiswa yang tidak memakai sepatu, ya. Nah, tadi 20. Berarti 20 dibagi 50 dikali dengan 100%, yaitu hasilnya berapa? 40%, ya. Nah, ternyata kita juga jelaskan berapa mahasiswa yang memakai sepatu berapa persen. Berarti yang tadi mahasiswa yang memakai sepatu kan tadi 30. Berarti untuk menghitung persentasenya 30 dikali dengan 50, 30 dibagi 50 dikali 100%. Maka hasilnya berapa? 60%. Ya? Ya, oke. Nah, berikut contoh aplikasi persen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang banyak kita temukan. Misalkan, uang Nona adalah 120.000. Kemudian akan diberikan kepada Sri sebanyak 20%. Berapakah sisa uang Nona? Nah, uangnya 120. Kemudian uang yang diterima Sri adalah 20%. Untuk menghitung besarnya uang yang diterima Sri, itu adalah dikalikan 20% dikali 120.000, itu hasilnya berapa? 24.000 kan? Nah, ditanya berapa sisa uang Nona? Nah, berarti sisa uang Nona ya, itu adalah total uang Nona itu dikurang dengan uang yang diterima Sri. Total uang Nona adalah 120.000 dikurang 24.000. Hasilnya berapa? 96.000. Oke? Nah, sama dengan contoh yang ketiga. Harga bajunya 260.000. Kemudian bajunya mendapatkan potongan 10%. Nah, berapakah harga sebenarnya baju tersebut? Ya, harga sebenarnya baju tersebut ya berapa? Jadi diketahui harga baju 260. Jadi di 260 ini kena potongan harga, berapa potongan harganya? 10%. Jadi kalau di mall ya, di mall-mall itu kalau Anda membeli, perhatikan cara menghitungnya seperti ini. Misalkan ada tanda 10%, diskon 10%. Berarti harga sesungguhnya itu dikalikan dengan 10% untuk mengetahui potongannya ya. Dikalikan dengan 10%, maka hasilnya 26.000. Berarti
harga potongannya itu adalah 26.000. Nah, ini potongan harga. Ini bukan harga sesungguhnya. Nah, harga sesungguhnya itu adalah 260.000 dikurangi 26.000. Berarti hasilnya 234.000, ya. Kemudian contoh selanjutnya, Ana membeli kerudung dengan harga 80.000. Kemudian kerudung tersebut akan dijual kembali seharga 120.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa persen keuntungannya. Kalau yang ditanyakan itu adalah keuntungannya, maka langsung kita bisa tebak bahwa keuntungannya itu adalah 40.000. Namun yang ditanyakan adalah persentase keuntungannya berapa, ya. Nah, jadi untuk menghitung persentase keuntungan itu adalah untung dibagi dengan harga beli dikali 100%, ya. Jadi keuntungannya tadi 40.000 dibagi dengan harga belinya berapa? Harga belinya itu adalah 80.000. Berarti persentase keuntungannya adalah 50%, ya. Oke. Nah, untuk soal kuisnya silahkan dijawab untuk 4 soal seperti ini, ya. Silahkan dijawab sesuai dengan contoh yang di atas, ya. Oke. Kemudian materi selanjutnya adalah eksponen. Eksponen, ya. Eksponen itu adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Eksponen biasa juga disebut sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kebangkatan. Contohnya, 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Nah, jadi ceritanya 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali dengan dirinya sendiri, ya. Gitu. Jadi dia perkalian dengan dirinya sendiri. Oke. Bentuk umumnya adalah A pangkat N itu sama dengan A kali A sebanyak N. Di mana A itu apa? A itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis dan N itu adalah banyaknya pangkat, ya. Oke. Nah, sifat-sifat eksponen. Sifat eksponen itu ada 9. Nah, ke-9 sifat ini perlu kita kuasai atau kita ulang-ulang terus dengan mengerjakan berbagai macam soal tentang eksponen, ya. Jadi sifat yang pertama, A dipangkatkan dengan M dikali dengan A pangkat N, itu A di sini, ya. A, M ditambah N. Ya. Keterangannya, jika dikali, maka pangkatnya harus ditambah. Jika dikali, maka pangkatnya harus ditambah, ya. Tapi basisnya atau bilangan pokoknya harus sama. Kemudian yang kedua, ya, jika dibagi, pangkatnya harus dikurang, ya. Ya. Beda yang tadi. Kalau yang tadi dikali, kalau yang di bawah dibagi. Nah, bedanya apa? Pangkatnya dikurang, ya. Kemudian yang ketiga, jika di dalam kurung, maka pangkatnya harus dikali. Nah, jadi A, M kali N. Nah, semuanya masing-masing ada contoh, ya. Jadi saya rasa untuk memahami sifat ini, saya sengaja melampirkan contoh. Ya. Setiap butir sifat itu selalu ada contoh. Kenapa? Karena memang matematika itu perlu pembuktian, ya, bukan cuma teori. Nah, sehingga kita mudah untuk memahami matematika tersebut. Ya. Sifat yang keempat, A dikali B berpangkat M. Nah, jika dua angka berada dalam kurung yang sama, maka semua angka tersebut mendapat pangkat yang sama. Berarti A berpangkat M, B juga berpangkat M. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian sifat yang kelima, A dibagi B berpangkat M. Nah, untuk yang satu ini, syaratnya, dia butuh syarat. Nah,
B itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa penyebut ya, penyebut apabila penyebutnya itu 0 ya, cuman ada dua kemungkinan. Yang pertama tak terdefinisi dan yang kedua tak berhingga banyaknya. Nah, kenapa yang kemungkinan yang pertama tak terdefinisi? Nah, ketika pembilangnya adalah angka selain 0. Oke. Nah, dia tak berhingga ketika pembilangnya adalah 0. 0 per 0 itu hasilnya tak berhingga. Nah, kemarin saya sudah jelaskan ya kenapa tak berhingga, kenapa tak terdefinisi. Silakan cek kembali channel YouTube saya ya. Di situ saya jelaskan secara mendetail alasan kenapa ketiga hal tersebut menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Oke? Oke. Kemudian sifat yang keenam. Ya, A pangkat M dibagi A pangkat M. Ya. Nah, kalau A pangkat M-nya lari naik ke atas, maka dia berpangkat negatif. Kemudian sifat yang ketujuh ya, semua ada contoh ya. Dijelaskan di contoh. Sifat yang ketujuh ya. Pada sifat ini jika A pangkat M di bawah itu positif. Nah, perhatikan tandanya. Kalau yang berada di bawah ini positif, maka ketika dipindahkan ke atas akan menjadi negatif. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika AN yang berada di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas itu menjadi positif. Oke? Nah, kemudian sifat ke-8. Sifat ke-8 ya. Nah, akar pangkat M ya. Akar pangkat N itu dari AM ya. Akar pangkat N dari AM. Nah, itu sama dengan A berpangkat M dibagi M. Nah, pada sifat ini kamu bisa lihat terdapat akar pangkat M dari AM. Jadi bacanya saya ulang sekali lagi. Akar pangkat N dari AM. Ya, cara bacanya seperti itu. Nah, ketika disederhanakan, maka N akan menjadi penyebut. Nah, perhatikan ya. Dan M menjadi pembilang. Oke? Nah, syaratnya adalah N harus lebih besar atau sama dengan 2. Oke? Syaratnya N harus lebih besar atau sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang contoh ya. Contoh seperti ini ya di bawah. Kemudian sifat yang ke-9, A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, sebenarnya untuk A pangkat 0 ini ya, kalau kita uraikan itu ya, itu berasal dari sifat-sifat sifat-sifat eksponen yang berada di atas ya. Oke. Untuk sifat yang satu ini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau A-nya sama dengan 0 maka terjadilah 0 pangkat 0. Nah, 0 pangkat 0 itu tidak diperbolehkan. Ya. 0 pangkat 0 itu tidak diperbolehkan karena tidak akan menghasilkan suatu nilai. Oke? Nah, kenapa? Ada lagi alasannya. Di sini saya selalu menjawab kenapa. Nah, tapi selalu ada jawabannya. Ya. Nah, 0 pangkat 0 jawabannya tak berhingga. Kenapa? Ya, perlu kalimat ini, ya, kata ini. Kenapa? Ya. Jadi misalnya 0 berpangkat 2. Itu sama dengan 0 kali 0 kan? 0. 0 berpangkat 3. 0 kali 0 kali 0, 0 kan? Nah, 2 berpangkat 0. 2 berpangkat 0 itu kalau kita uraikan aljabarnya ya. Ini saya zoom ya. Nah, kalau kita uraikan aljabarnya ya menggunakan aljabar matematika ya, itu berasal dari 2 pangkat 2 ya. Misalkan ya, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu ya, 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Itu dia ketika 2 pangkat 2 ini dinaikkan ke atas maka dia menghasilkan 2 pangkat 0 kan? Nah, di sini saya langsung menyederhanakan seperti ini. 2 pangkat 2 itu 4.
Untuk ya, untuk sifat ke-9 itu A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, untuk sifat yang satu ini syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Ya, oke. Nah, kenapa kalau A-nya sama dengan 0 maka dia akan menghasilkan 0 pangkat 0. Nah, 0 pangkat 0 itu bukan 1 nilainya. Nah, jadi untuk penjelasan 0 pangkat 0 itu ada di bawah sini, ya. Nah, untuk 0 pangkat 0 itu nilainya tak berhingga. Kenapa dia tak berhingga? Nah, coba perhatikan penjelasannya. 0 pangkat 2, ya, berdasarkan sifat eksponen, 0 pangkat 2 itu kan 0 kali 0. Itu sama dengan 0. Benar, ya. Untuk 0 pangkat 3 berarti 0 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, hasilnya juga 0. Nah, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan nilainya 1. Nah, dari mana 1? Ya, yang ini saya jelaskan yang ini, ya. Nah, oke, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berasal dari 2 pangkat 2, ya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. Itu sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2, itu sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berdasarkan sifat eksponen, maka dia menghasilkan 1. Sehingga 2 pangkat 0 sama dengan 1. Oke? Nah, berarti kalau 0 pangkat 0, ya, kalau 0 pangkat 0, itu kita boleh kerja seperti ini. 0 pangkat 2 dibagi 0 pangkat 2. Itu sama dengan 0 dikali 0 per 0 kali 0. Jadi hasilnya 0 bagi 0. 0 bagi 0 itu setelah saya jelaskan yang kemarin, itu nilainya tak berhingga. Ya, untuk penjelasannya ada di YouTube Nona NWH. Jangan lupa di nonton, ya. Oke. Selanjutnya, kita ke soal kuis, ya. Di soal kuis ini ada 5 nomor. Silahkan dijawab, ya, berdasarkan contoh yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah logaritma. Nah, di sini kita membahas tentang logaritma. Logaritma, apa sih itu logaritma? Logaritma itu adalah sebuah hasil kebalikan dari suatu perpangkatan. Misalnya pada sebuah perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka dapat dinyatakan dalam logaritma, yaitu A pangkat logaritma B, ya, logaritma B dengan basis A sama dengan C. Cara membacanya, ya, logaritma B dengan basis A sama dengan C. Oke, jadi kita sebutkan lognya dulu, kemudian basisnya A, ya, itu sama dengan C. Nah, bentuk pangkat, ya, seperti ini formulanya. Bentuk pangkatnya A pangkat C sama dengan B. Bentuk akarnya, ya, kalau bentuk pangkat diubah ke bentuk akar maka seperti ini. Nah, jika bentuk pangkat dan bentuk akar diubah ke dalam bentuk logaritma, maka seperti ini hasil logaritmanya, yaitu logaritma B dengan basis A sama dengan C. Oke? Nah, dengan syarat apa? A lebih besar dari 0. Pada penulisan logaritma B dengan basis A sama dengan C, di atas berikut keterangannya. Bilangan A itu disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan bilangan B disebut bilangan numerus, atau disebut juga dengan bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Kemudian bilangan C merupakan hasil dari logaritma tersebut. Nah, jadi ini hasilnya. Ya. Nah, contoh 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berapa nilai logaritmanya kalau kita nyatakan dalam bentuk logaritma? Yaitu logaritma 9 dengan basis 3 sama dengan 2. Oke? Nah, sama dengan contoh selanjutnya. Sifat logaritma, oh ternyata ada 8. Nah,
Tidak hanya eksponen tadi yang memiliki sifat, tetapi logaritma juga ada sifat. Logaritma, sifat pertama, logaritma 1 dengan basis A sama dengan 0. Sebab A pangkatnya itu hasilnya 1. Logaritma A dengan basis A itu sama dengan 1. Sebab A pangkat 1 sama dengan A. Ya. Logaritma B pangkat A dengan basis A ditambah logaritma C dengan basis A itu sama dengan logaritma B dikali C basis A. Ya. Sama dengan yang dikurang, ya. Perhatikan, ya, kalau dia dikali maka A log C langsung. Kemudian kalau A pangkat N log B pangkat Bn itu sama dengan M dibagi dengan N, ya, dikali dengan logaritma B dengan basis A. Ya. Kemudian A logaritma B dengan basis A, ya, itu sama dengan 1 per logaritma A dengan basis B. Jadi ini dibalik, ya. Oke. Sifat ke-8, ya, diperhatikan. Nah, sekarang latihan, ya. Selalu ada latihan. Jadi di channel ini, di video ini saya sengaja menyusun materi yang begitu sulit menjadi mudah untuk dipahami. Ya, kenapa? Karena selalu ada teori, ada contoh. Ya, nah, disitulah kenapa kemudian matematika itu meskipun bersifat abstrak, namun ketika kita memberikan dia contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan menjadi sangat mudah untuk dipahami. Ya. Nah, seperti ini materi kita untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini. Ya. Dan untuk kuis dan latihannya silahkan dijawab, ya, sesuai dengan sifat-sifat, ya, teori-teori yang telah diberikan. Ya. Selamat menjawab, terima kasih telah memperhatikan dengan baik. Ya. Ingat, matematika keuangan itu mudah, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.